menjawab. Ini hari saya sahadat. Boleh saya bertanya untuk Untuk Bapak apa kau syahadat? Siapa yang suruh kau syahadat? Tidak. Nah, sekarang kan Bapak kan menggibah orang di bawah. Emang Kalau iya kau? belajar agama, berkata-kata Emang yang iya. lembut. Kau Waliyatalattab kau wala nggak yusar nabikum mahar. usah kau baca itu, nggak ngerti aku. Satu-satu bang. Sesat Iya, dia bang, Bang. yang mau sesatkan Abang. orang. Gini, Monyet sama biarkan, kau. kan abang sudah mengatakan dia sesat, biarkan dia bernarasi dulu, Iya. nanti baru kita bantah. Jadi tidak Coba, ribut. Iya. Silakan. Bapak kan menggibah orang, menceritakan aib seseorang. Apakah itu hakikat keimanan seseorang? Jika ada sebiji kesara dalam, tunggu sebentar, Bapak. Jika ada sebiji kesara dalam hati manusia, keimanan apapun itu hancur semuanya. Ya. Hayrayarah sarayarah, paham ya? Famal ya'mal miskal zarratin syarrayarah bang, jangan salah membaca ya. Sebentar, Coba Pak. baca ulang dulu. Gimana bacaan? Alam nasyar lakasa itu sebentar itu. Iza zudiyatu ardusil zalah. Itu sudah lain lagi ya. Kak Yusuf, sebentar Kak Yusuf, nanti biarkan kakak saya Kak Murid yang menjelaskan. Boleh saya beri salam dulu. Tunggu dulu Junedi. Boleh saya beri salam? Ini begini, sebentar dulu Bang, sebentar. Tunggu dulu. Kau bilang acara berbicara. Tunggu dulu. Saya beri salam untuk kau dulu. Kan kau baru naik toh. Nah, coba jadi muslim itu yang beradab sedikit. Bukan muslim dia bang, saya minta syahadat lagi. Ya? Berbicara sesuatu jangan digas, dipelanin, ya, dialon-alonin supaya orang mengerti. Kalau dibaca itu tanpa ada ini syarat membaca, itu dianggap kita bagaimana orang nanti gitu deh ya bang ya. Jadi tolonglah baca Al-Quran itu juga coba baca dengan baik. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi jangan isi salah-salah, jangan baca salah bang ya. Oke. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Jadi masalahnya ini begini, kalau kita di room jangan pernah kita menggibah seseorang, menceritakan seseorang. Apa gunanya kita beriman kalau kita menggibah seseorang? Percuma bang kita beriman. Apa yang kau katakan ini betul enggak yang kau katakan tadi malam? Silakan, mau salah mau benernya tergantung abang menilai. Aku gibah, aku ceritakan benar yang kau katakan tadi malam, monyet. Tidak usah begini bang. Pak Yusri ya, minta maaf sebelumnya. Saya tidak pernah minta maaf ke Allah sana. Sekarang saya maaf. Bapak kan salah karena menggibah, mengucapkan sesuatu itu kan menggibah. Apakah hakikat orang beriman sudah begitu? Apa? Ya, sudah diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kau usah kau bawa Al-Quran, kau cerita aja yang kayak tadi. Kau gimana caranya kau naik ke langit? Sebentar dulu bang. Anda kan suruh bilang saya naik. Saya mencetak sama tadi ini tidak masuk logika dan akal pikirannya manusia. Apakah saya bilang kemarin? Ada diam, bapak kan diam saya duluan. Jangan ada bapak bang, saya diam duluan, bapak. Kau yang DM aku. Terus terang bapak ya menjilat lidah diri sendiri. Ya, maaf paham ya. Kau assalamualaikum, kau buka DM kau. Kau duluan yang assalamualaikum ke aku. Tunggu dulu bang. Saya kan baru dua hari masuk TikTok. Mana saya paham tentang DM ya? 2 hari pas masuk TikTok baru 2 hari. Mana mungkin saya tahu DM seperti ini. Bapak yang DM saya ya. Balik omongan. Bangsat iya. Kalau bapak yang saya bersalah saya kena tumpahnya. Kalau bapak ini kita kan di ranah publik. Jadi gini. Sementara bang. Jadi gini. Ini kan kita ranah publik. Jadi niat abang ini baik. Dia tidak menggibah, tetapi dia mengingatkan teman-teman muslim agar berhati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang tidak jelas datangnya dari abang. Katanya dia mendengar cerita. Itu bukan gibah, itu iktibar namanya. Itu namanya memberi satu pelajaran agar tidak terjebak pada halusinasi Anda. Tadi berkali-kali Anda menyinggung tentang hakikat keimanan. Boleh saya tahu apa pengertian keimanan bagi Anda? Coba. Aduh, masa keimanan itu bukan sudah diketerangkan wahai orang-orang yang beriman. Itu keyakinan itu bang. Itu kan hanya sebuah sebutan. Saya ingin tahu hakikat keimanan yang maksud Anda tadi itu apa? Keimanan itu apa? Coba jelaskan. Hakikat keimanan itu kalau
orang yang betul beriman takwanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu Takwa dan beriman sama atau tidak? Mampu menjaga itu dulu, Bang. Mampu Takwa dan menjaga beriman panca sama indera. atau tidak? Jadi kita Apanya? nggak usah mempermasalahkan yang sudah. Jadi kalau kita mempermasalahkan salah benar, nanti nggak ada yang benar dan salah. Tapi langsung kita uji aja. Anda selalu mengatakan hakikat keimanan. Nah, saya ingin tahu keimanan itu apa sih? Coba jelaskan, bisa nggak? Kan sudah bilang tadi itu, kan ini yang dipermasalahkan kemarin kan Pak Yusril, masalah sholatnya. Nah, saya bilang sholat itu kan ada macam. Ya sudah, yang sudah ya sudah. Sudahlah, anggaplah itu mungkin. Anggaplah itu mungkin gini, anggaplah itu mungkin kelalaian Anda ataupun ketidakpahaman kami. Tapi coba jelaskan hakikat keimanan. Keimanan itu apa sih? Orang-orang yang beriman itu orang yang mampu meyakini sesuatu berdasarkan keimanan. Katanya Bang, saya tanya iman. coba apa Terima kasih banyak, alasannya Pak. gitu, Bang? Jadi jangan dipotong-potong ya. Sebelahnya salah penafsiran sebenarnya. Tidak pernah saya mengajarkan jangan sholat, tidak pernah. Ini bilang salah persepsi. Yang benar itu apa? Apa yang benar itu gimana? Jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Pemahaman tentang tuntunan syariat Islam itu wajib dilaksanakan kan tuntunan untuk masuk agama Islam harus menjalankan 5 waktu tadi itu karena masuk ke rukun Islam. Tetap kewajiban rukun Islam. Itu tingkatan ilmu. Beda dengan tingkatan tarekat. Terus Beda tingkatannya syariat dan beda tingkatannya ma'rifat. Sampai ketemukan Anda nurun di atasnya cahaya. Beda, Bang. Sedang tadi maka saya bilang tadi ini jangan Wah, dibahas di menarik forum ini. seperti ini karena ini forum rahasia. Mana Oke, rahasia menarik, guys? menarik. Mau ketemu dengan syariat. Tidak bisa ketemu, Berarti Bang. Anda sudah Mau masuk kepada tarekat ini berarti atau atau ini ma'rifat? Saya bukanlah pengenalan diri karena sudah paham. Oke, apa itu tarekat? Boleh dijelaskan sedikit? Enggak. Tolong Anda jelaskan sedikit apa itu tarekat? Boleh dijelaskan sedikit? Kan tarekat itu baru jalan, Bang. Tarekat untuk menjangkau menuju hakikat. Oke, apa itu ma'rifat? Boleh dijelaskan sedikit? Tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Rahasia itu apa bisa diungkap di apa karena rahasia bisa di apakah rahasia bisa tidak masuk kajian seperti ini? Junaid ini boleh lah untuk Junaid. Jadi Tapi gini, kalau Bang Junaid Junaid, tidak hati-hati, maka Junaid Sebentar. akan penuh dengan fitnah. Sebentar. Jadi harus Jadi terang gini. sampai ke ujung, Bang jangan Insan, setengah-setengah. Bang Insan sama Bang Asep boleh saya minta waktu 1 detik Sebentar, aja. 1 menit untuk saya sebentar. Jadi gini, Oh, silakan. ketika Anda berbicara tentang tubuh, ya kan, kemudian rasa dan jiwa, atau rasa dan nyawa, atau rahasia, Anda keliru dalam memahami ma'rifat, ya. Ya, silakan saja. Jadi Kok kalau ma'rifat nggak kan mengerti berbeda-beda? ma'rifat, kalau nggak ngerti ma'rifat jangan bicara ma'rifat. Ma'rifat itu ada disiplin ilmunya sendiri, gitu loh, ya. Itu aja, silakan. Ya, terima kasih banyak, Bang. Saya bilang tadi itu ma'rifat pun juga di Islam berbeda-beda pemahamannya, masalah pengenalan Siapa diri. bilang? Berbeda-beda, Siapa Bang. bilang? Adapun Siapa mau bilang? tarikatnya pun berbeda. Banyak, Pak. Berarti kalau berbeda-beda tidak ada yang benar ilmu itu. Ayo. Ya terserahnya, Bang, karena saya nonton di kanal YouTube seperti biasa aku juga dihujat juga. Biasa aku kan dihujat juga. Nggak berarti Anda Kemanapun bukan kau pergi, kau ma'rifat. Mereka kan ma'rifat. Anda bukan ma'rifat, Anda itu menghayal. Sesat. Ingat, Sesat. agama itu tidak Silakan mengajarkan saja kita prinsip untuk berangan-angan Semua atau Tuhan berkhayal. Itu kau tidak bilang dalam dibolehkan. kemarin sama menyelamatkan. Apa? Silakan. Apa yang maksudnya? Bagaimana caranya kita Oke, mau bahas kalau gini. dipotong-potong? Sudah ya? Bagaimana ya supaya? Sudah ya? Gini. Nah, maksudnya ini kan artinya tidak jelas kita ngomong ini karena dipotong-potong. Mana mau kita mau bilang Bang Junedi, Karena- Iya, silakan. Bang Junedi, Ya, silakan. Bang Junedi, Ya, gini, silakan. kelihatannya abang ini apa ya? Ya, saya kan Terserah, orangnya. Bang, silakan. Dengar, jangan potong saya ngomong.
Saya ini kan orang biasa, orang tidak punya ilmu, makanya saya tanya abang ya, supaya saya bisa belajar lah sama abang. Saya mau tanya begini, berbicara tentang semua macam bentuk ilmu, kita berangkat daripada iman ya. Iman itu ada berapa sih? Ya, kalau rukun Islam itu kan dalam Islam kan ada rukun 6. Nggak, jelaskan dulu iman itu berapa? Iman itu ada berapa sih Bang Junaid? Iya, kalau dalam Islam kan ada 6 rukun Islam, rukun iman. Gedekan suaramu, kurang jelas. Gedekan suaramu, Junaidi. Bang, tunggu dulu Bang Yufri. Tunggu dulu. Saya mau tahu dia dulu karena berbicara tentang apa semacam ilmu macam itu. Sama tanya dia tentang iman dulu. Berapa macam ilmu iman itu sih Bang? Iman itu ada berapa? Kalau dalam rukun Islam itu bukan masalah rukun Islam ya Bang. Bang. Iya, saya paham. Jangan begitu Bang. Kalau orang berilmu enggak begitu. Saya orang bodoh, orang awam ya, maka saya tanya. Jadi berapa macam iman itu Bang? Oke, masih banyak Pak. Iya. Iman itu berapa macam? Kalau iman dalam Islam, dinyatakan iman dalam Islam, beriman kepada Allah. Enggak, jawab aja. Enggak gini Bang. Sekarang saya jawab. Tunggu jangan. Ngomongnya gantian. Satu-satu kalau Kak Junaid enggak. Iya, enggak begini. Ngomongnya gantian. Kalau Kak Junaid lagi ngomong, Kak Andi diem dulu. Kalau Kak Andi itu enggak sejalur itu. Ini kita saya mau kejar ini orang. Dia berbicara ilmu yang tinggi. Tinggi kali ilmunya kelihatannya. Jadi saya tanya Bang Dede Junaid, iman itu ada berapa? Iman itu ada berapa? Ya, oke, silakan saya ngomong ya. Ada noise ya, noise dari siapa ini? Jangan dipotong ya. Boleh. Begini, oke. Kalau jawab dulu, jangan jawab di luar daripada ini ya. Iman ada berapa? Jawab aja berapa. Jangan usah jelaskan. Ya. Masa bilang jangan dipotong dulu kalau saya mau bicara. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Andi. Saya mohon maaf ya. Kesalahan dari diri saya pribadi. Adapun kalau yang benar dari miliknya yang Maha Kuasa. Jadi pemahaman tentang rukun iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, takdir baik dan takdir buruk dan hari kiamat. Itu pemahaman tentang seperti itu. Saya tidak keluar jalur, Pak. Saya tidak keluar jalur, Bang. Hanya orang salah penafsiran. Salah menafsirkan tadi apa yang saya pemaparkan ini tadi itu miskomunikasi sebenarnya nih yang terjadi, miskomunikasi. Karena penjabaran saya bilang tadi ini di luar nalar dan pikirannya manusia. Jadi tiba-tiba kita menjustis seseorang. Mungkin bahasa sama saya bilang tadi kita dudukan baik-baik dengan kata-kata yang lemah lembut, baru bisa. Ini kan saya bilang tadi di luar nalar. Bagaimana di luar nalar? Tidak ada dalam buku. Namanya rahasia tidak ada dalam buku. Di mana mencari ilmu gaib tidak ada. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Mana ada ilmu gaib di dalam Al-Quran? Tidak ada. Maka saya bilang tadi itu ini miskomunikasi. Sebenarnya. Bang, ini keluar dari pertanyaan saya Bang. Minta maaf ya. Artinya bukan sudah menggurui. Kalau saya minta cukup terlalu panjang narasinya Bang. Nggak cocok narasinya. Saya tanya berapa macam iman, bukan masalah rukun iman yang saya tanya. Bukan masalah rukun iman Bang. Kalau rukun iman orang tahu, anak TK pun tahu. Saya tanya berapa macam iman. Nah, banyaknya kalau namanya beriman. Yo, abang katanya ilmu tinggi, abang katanya belajar marifat syariat dan segala bla bla bla. Saya tanya aja berapa bentuk iman, berapa macam iman itu, jangan rukunnya. Kalau rukun iman, kita tahu. Oke. Jadi dia ini masih sekedar sebatas ngomong besar Bang saya mau kejar dulu. Ini masih Karena sebatas katanya ilmu tarekat apa dia cara. Saya mau tanya dulu. Oke Bang. Kalau bisa kalau kebiasa aja yang di room ini. Ini kalau kita bahas sebentar ini. Dia masih ngomong besar saja. Dia belum ngerti iman itu apa Bang. Makanya tadi di awal saya tanya, coba apa itu iman? Kan dia selalu ngomong hakikat keimanan. Enggak, begini insan, begini. Saya bukan masalah rukun iman atau apa wajib iman tidak. Saya tanya iman ada berapa? Dia kalau ini masih Anda sebatas jawab iman ada berapa, saya lanjutkan itu. Kalau Anda jawab Anda bisa. Iya, iman makanya ada berapa, Bang? dia itu masih sebatas ngomong besar ini, ngomong besar saja. Makanya nggak boleh dibahas di sini. Masalah keilmuan dimanapun itu harus boleh dibahas. Agar apa? Agar orang yang tidak tahu menjadi tahu. Agar orang yang
yang mungkin lupa jadi ingat kembali. Betul, Coba betul, terangkan Bung Sul. apa seperti pertanyaan Abah tadi itu, berapa jenis iman, berapa macam tingkatan iman, itu jawabnya itu aja. Ya betul, Begini betul Bang Bung ya. Sul. Iya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Gantian dong. Masalah Gantian. Kalau iya. bentar si apa namanya si Junaidi. Bentar Junaid. Saya ingin klarifikasi Anda aja ya. Makanya saya naik diajak host, saya ikutin. Karena saya berpikir begini. Setengah alim rusak agama. Setengah tukang rusak kayu. Jadi kemarin itu kalau setengah-setengah Anda menyampaikan di Komal di mana-mana sehingga ada penilaian publik, ada penilaian seseorang personal kepada Anda. Jadi untuk itu ketika Bang Insan ingin menyampaikan kepada kawan-kawan agar jangan terpengaruh dengan ucapan narasi Bos, Anda, naikin lagi Bang Yufrizal tuh. Bang maka Yufri Anda naikin lagi naik di sini untuk mengklarifikasi. Silakan. Di posisi Terima kasih mana banyak, di makom Anda tidak sholat gitu loh. Silakan aja. Ya, terima Lanjutkan. kasih banyak Pak. Kan namanya salat itu kan tingkatan ilmu paham. Ada salat yang terputus dan ada salat yang tak terputus-putus. Wow, salatul daim ya. Rati, taikin Bang lagi Yufri, Rati, moderator taikin, maaf nih. Dia kepental. Oke, salatul daim itu seperti apa? Coba jelaskan, bisa nggak? Ya udah aku naikin. Tinggal naik. Dede, ayah turun ya. Dede, Abah turun dulu. Bang Panah, saya turun dulu karena Jumat. Bungsu, Iya. abunya turun ya. Abunya turun dulu. Iya, Insan siap, utusan Abu, dan Iya. Julia. Agak keren Mbak Julia. Bang Nanti Asep. jam 1 di tempat saya saja, Bah, insya Allah. Boleh. Jangan, ini Jumat sini. Mau Jumat sudah, jadi saya Jam turun. 1, Saya jam 1, turun, bukan saya berikan sekarang. satu kesempatan, satu menit yang saya bicara. Untuk Bang Junaid, tolong kita berbicara tentang sesuatu yang ini untuk tidak terlalu menonjolkan bahwa sesuatu itu ada pada diri kita, jangan. Saya minta karena saya hari Jumat jadi waktu saya tidak panjang, saya harus turun. Anda cari dulu ya, kejar dulu, cari dulu di mana ulama yang ada di Kendari atau di mana, ke rumahnya dulu, tanya dulu. Yai, Pak Kiai, ada orang tanya saya berapa macam iman itu, baru nanti ke TikTok lagi ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak Pak atas tertulis yang menaikkan saya. Sebenarnya kemarin itu kan miskomunikasi sebenarnya. Maka saya sudah bilang kemarin, jangan dibahas di forum seperti ini. Karena ilmu syariat tidak bisa ketemu dengan ilmu rahasia, itu kan akan berbenturan. Tidak Bapak masuk nggak di bisa akal ketemu. pikirnya Kenapa, manusia. Kenapa nggak bisa ketemu? Kenapa? Dia kan satu rangkaian. Iya, satu rangkaian, tapi dia sudah ketemu namanya rahasia, bisakah kita jabarkan seperti ini? Karena awam Oke, tidak sekarang akan pernah mengerti. udah. Sekarang begini, kalau misalnya Anda mengatakan tidak usah dibahas di Komal, kenapa Anda yang buka? Katanya Anda sampai pegang matahari, pegang apa, pegang ini. Berarti kan Anda sendiri menjilat ludah sendiri, bro. Loh. Nah kan yang tanya ini kan siapa kata dia ini Yubris ya. Iya, Yang tanya kembali artinya bilang, ketika saya dia kan mendengar dia itu, begini, Bang. ketika dia mendengar itu kan merupakan tanggung jawab Anda karena Anda telah membuka Nia Warana di situ. Ketika Nia Warana itu Anda buka, terus Anda sendiri yang mengatakan, oh ini tidak boleh di depan publik, oh ini tidak boleh dibuka di sembarang tempat. Loh kenapa kamu buka? Iya kan karena belum rasanya yang masa buka bukan. bentar, jujur dulu. Berarti yang menjilat ludah sendiri siapa? Iya, ini kan berperjalanan saya bilang kemarin, ini kan perjalanan, bukan semuanya saya buka untuk ilmunya, tidak. Perjalanan bukan siapa? ilmunya saya buka. Perjalanan apa? Ya, bukan beda-beda orang hidayahnya, manusia kan berbeda-beda, Bang. Hidayah itu apa? Berbeda-beda. Iya, itu hidayah kan petunjuk, Bang. Tidak sama orang. Ketika Anda berbicara tentang agama, jangan ada campur-campurkan dengan kesaktian, kejagoan. Nggak ada hubungannya, Pak. Nah sekarang tadi Iya, Anda mengatakan tentang sholat terputus dan sholat tidak terputus. Coba Anda jelaskan kepada saya tentang sholat tidak terputus atau sholat daim. Coba, bagaimana itu? Tidak bisa dibahas begini, Bang. Tidak bisa diterima seperti ini. Sesat ini. Dia kesasar. Silakan. Orang lain mau diajak nyasar. Silakan Sarap kamu ya? tafsirkan sendiri.
Kacau. Silakan sampaikan sendiri saja. Saya hanya mengingatkan, Al-Quran Ya, mengatakan, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai barang permainan dan senda gurau, dan dia cenderung kepada angan-angannya belaka, maka dia tempat duduknya di neraka, Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Iya, sekarang Anda jelaskan ketika Anda telah membuka niat warana. Sekarang saya tanya sama Anda, apa perbedaannya sholat tidak terputus dengan sholat terputus itu bedanya di mana coba? Kalau biasa diam saja bang. Ini panjang lebar. Ini kalau kita jelaskan nih bang. Ini saya jalan sudah 20 tahun lebih ya, udah 20 tahun lebih. Kalau di forum Bisa atau seperti tidak kita Anda jelaskan menjelaskan ini secara menjelang singkat? Jumat Bisa ini. atau tidak? Kalau Anda bisa jangan ngomong, berarti Anda masih anak TK, Bang. Ya, sekarang artinya masih banyak. Kalau untuk sementara cuma sekedar ini udah berapa menit tidak bisa ya. Ini cukup ini 2 hari 2 malam tidak akan pernah habis ilmunya. Oke, coba jelaskan, akan saya bacakan satu hadis ya. Nah, Dengar ya, coba Anda jelaskan ini. Anda bisa memahami tidak? Kalau Anda pernah belajar tarekat, Anda akan tahu di sini. Al insanu sirri wa anna sirrahu. Coba jelaskan. saya tidak akan pernah berlari ke situ, Bang. Coba jelaskan dulu. Al insanu sirri wa anna sirrahu. Apa itu maksudnya? Saya tidak akan lari ke sana, Bang. Minta maaf. Nggak bisa jelaskan, katakan tadi Anda ngomong ma'rifat, hakikat, tarekat. Saya tidak akan lari ke hadis karena saya rahasia. Minta maaf. Coba Anda jelaskan dulu. Saya minta penjabaran saja. Hadis itu, Bang. Gini, saya minta penjabaran saja daripada kalimat begini ya. Ini ada kalimat, ya. Itu kan sabda. Dengar. Ini ada kalimat nih. Sabdanya Nabi. Silakan saja coba dengar. itu sabdanya Ini Nabi. sabda siapa ini? Coba dengar dulu. Al insanu sirri wa anna syirrahu. Itu sabdanya siapa? Silakan saja ikuti sabda Nabi Muhammad. Silakan apa? Silakan saja. Ngomong tarekat, hakikat, makrifat, gayamu aja. Lanjut, Semar. Ini orang gila, ini orang kosong. Lanjut. Silakan saja, Bang. Halumu udah tingkat Silakan itu. Turunlah. Tidak ada haknya menilai manusia, tidak ada haknya menilai manusia. Setinggi apapun manusia tidak ada haknya untuk menilai manusia. Perkara menilai, tetapi manusia itu bisa diukur. Perkara yang berhak menilai, yang maha kuasa tidak ada haknya manusia. Dengar. Ya. Manusia itu bisa diukur dari bajunya. Ketika kau pakai jas, orang akan berkata mewah pakaianmu. Ketika kau pakai baju kaos, orang akan mengatakan compang-camping pakaianmu. Ketika kau menggunakan baju kemeja, formal pakaianmu. Dari situ penilaian orang. Makanya ketika Anda mengucapkan kata hakikat, tarekat, sementara ketika ditanya tentang dasar-dasar ketarekatan saja Anda nggak paham, jangan ngomong gede, jangan ngomong besar gitu loh. Kan saya sudah bilang tadi, di sini tidak bahas di forum seperti ini. Sekarang coba jabarkan saja. Ini firman, ini hadis, atau ini ungkapan siapa? Al insanu sirri wa anna syirrahu. Coba. Ilmu itu bang, ilmu kebatinan itu bang. Tidak usah kita bahas. Jadi jawab saja, itu sabda siapa? Habis itu saya tidak bertanya. Kalau memang kita datang ke Kendari saja, kita datang ke Kendari. Berarti Gini tahu. Bang Junai, gini ya. Tidak usah kita bahas di forum seperti ini, karena ini terus terang berdebat. Gini aja, sampai Bang Junai. Bagi saya, berarti Anda nggak tahu, Ya, Udah, itu aja jelas. Iya, jelas saya paham. Itu Nah, begini, Bang. Kalau hanya dibahas tentang kulitnya ya, tidak apa-apa di sini, tidak apa-apa. Iya, kenapa? Itu kalau yang ditanyakan sama Bang Insan ini hanya tentang kulitnya saja. Oke bang, saya akan bertanya Mbak Insan, boleh sama Insan Tusan ini? Boleh saya bertanya sama Insan Tusan? Silakan, apa yang mau kau tanya? Silakan. Silakan. Kalau memang seperti itu saya bertanya. Coba kalau memang coba kita jelaskan definisi Tuhan dan Allah. Dan siapa itu Ahmad, Muhammad, Nabi Muhammad dan Nur Muhammad. Saya kira itu saya dulu. Dan bagaimana hubungannya antara silakan monggo silakan. Pengen dengar jawabannya. Silakan kalau kau Bapak bisa jelaskan saya tentang pada dasarnya sudah paham pengkajianmu, Bro. Dengar ya. Sekarang kalau kau bisa jawab kajianmu itu saya sudah paham karena orang-orang sepertimu sudah sering saya hadapi. Nah, sekarang kau bisa jelaskan enggak? Dengar. Silakan kau bisa jawab enggak? Berarti kau berpemahaman bahwa Muhammad. Silakan berasumsi, silakan dengar berasumsi. dulu. Bagaimana mau aku jawab? Berarti kau berpemahaman. Ya sudahlah, kau ngomong sendirilah.
Iya, saya bilang tadi kan Bapak bilang tadi masalah seri ini. Giliran saya tidak bisa menjawab, kau bilang asumsi. Sekarang saya bertanya seperti ini, Bapak juga yang menjawab. Bagaimana caranya? Mau dijawab tapi kau nyerocos terus. Ya, silakan jawab. Jadi Apa arti definisi itu? ketika kau dapat memahami al-insanu sirri wa anna sirrahu, baru kau bisa ku beri jawaban tentang hal itu. Ketika ku tanya tentang yang dasar al-insanu sirri wa anna sirrahu saja kau tidak bisa menjawab. Berarti pengetahuan tarekatmu, mohon maaf, masih sekedar ucapan, masih sekedar sebutan, masih sekedar mendengar, dangkal. Buat apa saya menjelaskan kepada orang yang dangkal? Iya, karena itu manusia itu rahasiaku, sedangkan aku rahasianya manusia, itu saja. Nah, apa rahasia manusia terhadap Allah? Coba jelaskan. Tidak, itu tadi kan saya sudah bilang tadi. Ini saya bilang tadi, ini tidak masuk logikanya orang. Kalau kita bahas seperti ini, manusia itu rahasia, sedangkan aku rahasianya manusia. Iya, sekarang jelaskan berapa rahasia Allah kepada manusia dan berapa rahasia manusia kepada Allah. Carilah dalam dirimu sendiri. Oh, kalau gitu jawaban anak TK juga bisa, Bang. Iya, carilah dalam dirimu sendiri. Iya, berarti enggak usah mengkaji. Berarti kamu enggak usah mengkaji. Itu anak TK juga tahu. Apa jadi? Sekarang kau sebutkan saja. Begini, Bang. 5 rahasia Allah pada dirimu ada berapa? Oke, silakan. Coba. Masuk banyak. Katanya kan kau sudah sampai ke langit, memegang matahari, memegang bulan. Coba jelaskan berapa rahasia Allah di dalam dirimu? Berapa? Oke, masih banyak, Bang. Kalau kita pertanyakan tentang seperti itu, sebutkan jumlahnya saja, tidak usah sebutkan satu persatu. Sebutkan jumlahnya. Ada berapa rahasia Allah di dalam dirimu? Coba. Loh, mau jelaskan seperti itu bagi untuk penjawabannya. Kalau seperti ini kan berarti nggak tahu. Udah. Nggak tahu dia, Bang. Nggak bisa jawab. Selesai. Iya. Kalau kita jawab kan seperti kan luas. Karena nggak tahu apa yang mau dijawab karena nggak tahu kan gitu. Iya, silakan saja pemahaman silakan. Nanti kalau Bapak ada yang penasaran, itu adalah dasar tarekat, Pak. Dasar tarekat itu, Pak. Memahami 5 rahasia manusia pada Allah dan 5 rahasia Allah pada manusia. Itu 5 dasar yang dimiliki oleh manusia untuk memahami awal tarekat. Kalau enggak belajar itu enggak usah ngomong, Pak. Nggak usah ngomong, berguru lagi. Ya, terima kasih banyak, Pak. Masih banyak, Bang. Masih banyak. Jadi kau saya bertanya tentang Ahmad, kau bertanya tentang Nur Muhammad. Yang kau pelajari itu adalah kitab-kitab nukil. Kitab-kitab nukil, maka ada pendapat ketika kecil bernama Ahmad, ketika dewasa bernama Muhammad, ketika tua bernama Rasulullah. Itu kitab-kitab nukil yang kau baca. Bosan aku ngadepin manusia kayak gitu. Terus terang, itu manusia yang hidup dengan kehalusinasian. Masih mau karena kau datang Bapak besok? sebenarnya karena Bapak tidak paham. Bapak tidak paham. Masih mau kau datang besok? Sebentar dulu. Saya jawab dulu ya, sebentar Pak Yusril ya. Saya tidak belajar seperti itu, terus terang. Hanya saya bilang tadi tingkatan ilmu tadi dari syariatnya, tarikatnya, hakikat ma'rifatullah, arif billah. Sekarang saya tanya samamu, di mana letaknya ma'rifat di dalam syariat? Ada enggak? Bagaimana caranya kita menjalankan seperti ini? Ada enggak? Ada enggak enggak. Letaknya ma'rifat di dalam syariat ada enggak? Nggak usah dijelaskan, Bang. Semua Muslim yang ada di sini itu tahu tentang itu, Bang Junai. Nggak usah Anda itu menjelaskan tentang di mana letak hakikat makrifat di dalam syariat. Ada nggak menurut pendapatmu? Coba. Kalau syariat Islam letak makrifat di dalam syariat itu pertanyaannya. Coba jawab. Siapa tentang itu? Ya, sabar dulu, Bang. Kalau hukum syariat Islam ada rahasia. Saya tidak bertanya tentang hukum. Waduh, ini aja kau ini sudah beleng-beleng kau ini. Saya tidak gini aja lah, saudara-saudaraku. Sebentar bang. Biar dikasih kapok, biar dikasih kapok dulu sedikit ini. Dia akan menjawab ini, saudaraku. Jadi ini coba jawab. Letak makrifat di dalam syariat itu yang mana? Coba jelaskan.
nggak kan bakal bisa dia Terus dia bilang jawab. tadi, Ini anak SD boleh. baca buku kedokteran langsung praktek ini bang. Boleh saya Jadi jawab nggak ini. mungkin. Kok dipotong-potong begitu ya? Oke, Nggak usah, bukan Marifat, dipotong-potong. dengar jawabannya Bang ya. Junai. Saya enggak bertanya masalah hukum. Iya. Letak ma'rifat di dalam syariat itu apa? Coba. Ya, dia masih banyak Pak atas pertanyaannya. Jadi saya boleh terbuka ya? Boleh. Ya silakan, Udah, jangan silakan. jangan banyak bunga-bunga, langsung saja. Iya, tapi jangan disangkal loh, jangan terlalu dulu ngomong dulu. Biarkan orang yang mendengar. Iya, enggak usah, Terus enggak usah menjelaskan Iya, Anda itu, Bang Junai. iya, terus terang. Enggak usah menjelaskan, semua muslim yang ada di sini tuh tahu tentang itu gitu loh. Enggak usah kau jelaskan apa yang ditanyakan, Iya. itulah yang kau jawab gitu. Kalau pertanyaan itu seperti ini, misalkan pertanyaan Bang Insan Supaya juga yang adakah dibawakan jalan di bawah juga kan menuju mendengar. jalan ke Jakarta, ada mana jalannya? Satu misalkan kalau dari Sukabumi jalan Cibadak, Puncak, itu tujuannya. Yang Nah, tadi ya itu. Jadi jangan nggak usah ABCD. Karena udah tahu Iya, dia semua, masih banyak. tinggal ada tidak. Iya, dia masih banyak Pak. Jadi terus terang apa yang terus terang pemahaman tentang dari syariatnya sampai ke dikatakan tadi marifatnya. Terus terang saya tidak belajar ke itu sebenarnya. Itu cuma kalau ilmu gitu kan dunia, ilmu jujur. dunia. Iya. Sebentar. Itu kan namanya ilmu dunia ya, ilmu dunia. Ilmu yang di dalam buku tadi. Tapi sebenarnya saya buka ya. Saya sebenarnya tidak belajar yang ada di buku, yang bukan sifatnya tulisan. Saya tersirat yang tak tersentuh dengan lidah, tak terhembus dengan angin, tak terbakar dengan api. Itu saya tadi saya jelaskan seperti Halusinasi namanya itu bro, itu namanya khayalan bro. silakan mau tanggapi. Silakan. Saya bilang tadi, ini kan saya bilang tadi diam. Tunggu sabar dulu bang, sabar dulu bang. Karena saya akan menjawab dulu. Seperti itu. Jawabannya gabrol. Jadi lebih baik sekarang berpikir di mana kira-kira Muhammad lagi banyak Kalau sholat Anda benar-benar Jumat gitu ini. kan. Saya minta Masjid tunjukin. mana yang banyak Muhammad ini? Kita mau ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang banyak ini di masjid mana yang banyaknya Muhammad ini mau sholat Jumat. Sebentar Masya bang, Allah. kalau memang seperti itu. Udahlah, kau jangan jawab lah. Dasar. Nggak usah. Iya, cari dulu lah keselamatan Anda sendiri masing-masing. Nanti kau dibawa parang sama Bang Insan nanti, udahlah. Terserah bang, pemahaman bang. Kan saya bilang tadi di forum seperti jangan Pertanyaan saya kan sebenarnya simpel, Sudah gampang dan berapa kali mudah. kesempatan dikasih. Kan saya sudah bilang bang, saya tidak belajar yang tertulis. Iya. Tidak Dari belajar mana kau tertulis, bisa hanya mengatakan kau tidak belajar yang tertulis, tapi kau menanyakan tentang oke. Ahmad dan Allah Berarti dan Anda- Muhammad? Bang Insan, Oke, Itu semuanya dari buku. saya mau ikutin Tapi dulu. boleh saja Pak, Mbak. Saya mau Boleh ikutin saja, Pak. dulu. Saya mau ikutin dulu. Boleh jawab Boleh aja saja, dari Pak. 15 kali kau dari tadi. Udah 15 kali kau mengatakan boleh jawab, Pak. Tunggu Boleh dulu. jawab. Boleh Pak. saja, Pak. Boleh saja, Pak, ini sebenarnya. Kau Masa dikasih Bang waktu tadi- 3 menit. Oke. Iya, sekarang. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Sebentar saya akan turun. Kenapa saya bilang saya tidak bisa terbuka di forum seperti ini, akan terguncang tersuguran ini terbuka ini agama sebenarnya. Kenapa saya tidak bisa begini? Karena boleh saya buka. Kemana-mana. Akan tidak kaget manusia. Akan tidak Iyalah. kaget agama-agama lain. Kebanyakan minum water campur mecin. Apa tidak akan kaget agama lain yang mendengar di komal-komal Apa ini yang lewat? urusannya Udahlah. apa? Bang Insan Ya ini kan juga Anda salah. Anda kan Bapak saja kan menghujat agama-agama lain, mengkafirkan. Kan? Bang Insan dengar ini juga aku, salah kalau- ini. Katanya mau kalau- terguncang. kalau Sudahlah kita gempa yang bukan- ada aja kita udah nggak sanggup lagi Bang Insan. Udahlah jangan gempa Boleh lagi saya lah buka Bang juga, Insan. Pak? Udahlah Gini tak kuat aja. lah Bang Insan. Nggak usah masalah ketuhanan. Saya minta ke Junaidi satu. Tunjukin pada saya mana yang disebut manusia. Kalau benar. Udahlah kita nggak sanggup lagi mau diguncang-guncang lagi. Iya, kalau saya buka-buka apa akan terguncang terus terang agama akan dibuka. Nah kan Bang Insan terguncang Bang Insan nanti. Nggak usah lah Bang Insan. Iya, kalau saya buka-bukan Saya nggak kalau ngerti kita ya. buka-bukan nih, Ketika Pak, saya terus terang kalau saya bertanya buka-bukan. kepada Anda tentang satu hal yang sangat kecil sekali itu, sangat sederhana. Di Karena mana Anda belajar letaknya? tertulis.
Di mana letaknya makrifat di dalam syariat? Anda mengatakan nanti terguncang. Hubungannya apa dengan kami berdiskusi dengan agama lain? Itu hubungannya apa? Oke, kan saya sudah bilang tadi, ilmu itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Saya tidak belajar yang tersurat, yang ada di dalam buku itu. Oke, Maka saya bilang tadi, ikutin, Junaid. Saya ikutin. Anda ngomongin silakan. tersirat. Tunjukin pada saya mana yang disebut manusia. Coba. Saya sudah bilang masih tadi mau itu kau datang manusia besok? itu ada manusia itu rahasiaku. Lah, Sedangkan aku adalah aduh, bagaimana caranya? cuman begini tunjukin yang disebut manusia itu mana? Mana barangnya? Mana barangnya? Junaidi itu mana? Coba. Boleh kalau bukan sebut ini kan sudah masuk ke rahasia, Bang. Enggak, bukan rahasia, ini masih nyata kok. Loh, Dasar ini. nama saya ini bukan nama Junaid, Pak. Ini nama pemberi orang tua. Nah, terus? Iya, makanya Ini, saya nama tunjukin saya mana yang minta disebut maaf. manusia. Maaf Iya. ya. Tidak melihat ras, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau Cina, tunjukin pada saya mana Setiap yang manusia, disebut manusia. setiap apa yang dilahirkan tak bernama. Setiap yang dilahirkan tak bernama. Itu nama adalah pemberian orang tua. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Wa inna ma abawahu ayyuhawidani. Saya hanya minta Iya, sebentar, tapi ini tunjukin mana iya, yang tapi disebut ini manusia. tapi tunggu Itu dulu kamu nih. itu masih belajar Tapi yang ini tersurat. kan Kamu itu baca dalil itu yang tersurat. Baca dalil itu yang tersurat. Ini Kata kamu tadi tidak baca silakan, Bang. yang tersurat tapi yang tersirat. Saya kejar. Begini, Bang. Saya kejar. Kamu Begini, yang Bang. tersiratnya mana? Oke, Bang. Kalau kita buka-buka di sini, Bang, akan terguncang ini agama terus terang. Terus akan Bukan buka-buka. Silakan ketawa. Minta tunjukin mana yang silakan disebut silakan manusia. ketawa. Mana? Silakan ketawa. Silakan ketawa. Iya, mana? Tunggu Manusianya mana? waktu. Mana Tunggu manusianya? waktu. Bang Insan, Mana Bang manusianya? Buksu, Tunggu Bang waktu. Iupri, Julia, Silpiani, jangan tanya, terguncang kita nanti, hancur ini. Iya. Komal hancur. HP saya takut HP saya hancur. HP saya Iya, hancur nanti. Tunggu waktunya. Nggak usah lah. Nggak usah lah kau cakap waktunya. HP kami hancur. Kan nanti. dikatakan Nggak usah lah. kan ada waktu dia katakan awal Bagaimana akhirnya. kamu mau mengenal Tuhanmu, mau Berarti bermarifat sebentar, pada berarti Tuhan, kata manusia itu bermarifat yang pada memberi manusia nama pun siapa kamu itu? belum bisa. Saya boleh tanya. Belum apa-apa ada kau ancam kami terguncang. Kau kasih jawaban belum Iya. apa-apa ada kau ancam kami. Gimana? Makanya saya bilang tadi. Nggak, sekarang yang clearnya, namanya minta maaf. manusia itu siapa yang memberikan nama? Makanya saya bilang tadi. Nama saya ini pemberian orang tua. Bukan nama kamu, nama manusia. Nama manusia itu dari siapa? Aduh, bingung aku dengan pertanyaan. Udah, Iya, itu udah pertanyaan Mahadeva TK, Bang. Saya cuma Terus minta terang tunjukin itu mana yang disebut itu Nama pertanyaan TK. manusia itu yang memberikan nama siapa? Kok kamu bilang anak TK? Jawab dulu. Bisa jawab nggak? Iya, pertanyaan TK itu, Bang. Ya Pertanyaan jawab TK. dulu. Siapa yang memberikan nama manusia? Iya, karena ini kan berbicara masalah rahasia, Bang. Berbicara Ya rahasia. siapa yang memberi nama manusia itu siapa? Aduh, rahasia lagi ini baru nyata kok. Rahasia. Iya. Kan Kau kan nanti tadi akan mengatakan kau nanti belajar akan dari yang terguncang. tersirat. Menurut Terguncang yang nanti. tersirat, manusia itu dinamai saya oleh bu- siapa? Kalau saya buka-buka ini, Pak. Gini akan aja, terguncang, gini aja terguncang. ya. Host mau ngomong sebentar. Terguncang lagi, terguncang lagi. Bang Bungsu, aku mau ngomong sebentar ya. Bang Junai ini sebenarnya ya, ilmunya itu masih belum ada apa-apanya gitu. Ya, nggak Jadi apa-apa. kalau naik di Komal ini ya, kamu menarasikan seperti itu, ketawa semua yang ada di sini Bang Junai. Jangan menyesatkan kalau di sini nggak ada yang bisa Masih enak debat disesatkan. sama Oten daripada debat dengan orang begini. Karena debat dengan orang begini nggak punya ilmu. Iya. Barangkali Otan lebih paham Ya, tentang kau masuklah mereka. sana, kok otenkan orang Iya. biar Kristen. Ngomong Karena- yang karena ada- tersirat, saya karena- kejar yang tersiratnya karena- nggak bisa jelasin juga, Iya. nggak bisa jawab juga. Karena saya bertanya tadi tentang coba tentang satu dan Allah. Jadi kalau kita debat, Pak, minta maaf, debat antara Jangan dulu jatuh seberang. zat Allah. Ini Iya. dasarnya dulu, Iya, dasarnya karena dulu. Anda Mana yang disebut iya, manusia, karena Anda mana yang sering disebut manusia. karena Anda sering bertekad di Tritunggal. Sekarang Karena coba kau jawab dulu. Yang menamai ini manusia berarti Anda itu Tritunggal, siapa? toh? Berarti Anda Itu aja Tritunggal, toh? jawabnya. Iya. Berarti juga Iya. Tritunggal kan? Iya, Berarti kamu Tritunggal iya, kan? saya paham tentang Oh, berarti Oten. Ya, saya paham tentang itu, Pak. Saya paham. Tentang antara satu Tuhan dan Allah, antara Tritunggal, antara Trinitas kan sama.
Coba kita bahaskan tentang satu lah dengan Tritunggal. Nggak ketemu enggak? Iya. Berarti kamu Oten, Ketemu udah jelas Oten ketahuan. Iya. Tritunggal bagaimana maksudnya? Coba kau jelaskan dulu Tritunggal menurut pemahamanmu itu seperti apa? Boleh saya jelaskan? Jadi, maka saya bilang tadi, kalau supaya jangan ada perdebatan lintas agama tadi ini, supaya ketemunya, kalau sebelah bahasa dia bapakan tentang Tritunggal, di Islam juga bahas satu hal dengan Allah, supaya ketemu tiga. Udah mulai kebongkar. Tiga kepribadian, satu hakikatnya. Namanya Tritunggal, tiga kepribadian, satu hakikatnya. Oke. Satu manusia. Coba sebutkan kepribadian pertama siapa? Ya. Oke. Kalau saya jabarkan jangan disangka ya. Iya silakan, apa-apa. Ya. Terguncang kan kamu yang terguncang, bukan aku. Sekarang, Kepribadian pertama siapa? Tapi saja akan menyebut nama ya. Kepribadian pertama siapa? Nah, secara saya buka logikanya saja Pak ya, tapi saja akan bukan nama. Silakan renungi sendiri. Anda berbaringlah, kemudian Anda bermimpi dan apa yang Anda lihat. Silakan. Aku bermimpi Julia 91. Renungkan saja sendiri. Monyet, Gini Bang, Host, saya kalau pamit misalnya, dulu host. kalau misalnya saya Saya nggak takut bermimpi terguncang gimana? ini. Derajat saudara-saudara. Silakan, Assalamualaikum Pak Ketum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Junaid, Aku kalau takutnya kalau aku misalnya saya berbaring, berbaring, nanti aku bermimpinya ketemu sama Julia 91. Nah, iya, aku juga takutnya kayak Apakah- gitu. Ya, sekarang apakah nanti ke sapat nanti aku akan ketemu sapatmu? Sekarang saya tanya samamu. Kau tadi menerangkan bahwa ada pemahaman Tritunggal di dalam Muslim. Katamu sama dengan Oten. Coba kau terangkan pribadi pertama siapa? Itu saya bilang tadi. Kepribadian itu kalau pemahaman antara Tritunggal dengan bahasa tentang satullah supaya jangan berbenturan dengan kitab Al-Qur'an dan kitab Bible. Mana ketemunya? Ya sekarang saya tanya dalam pemahamanmu. Pemahamanmu kan katamu tadi berdasarkan Islam. Coba Saya akan jelaskan. jabarkan seperti Pribadi ini. pertama Saya siapa? akan- Buka Saya akan bahas aja seperti Bang di- Junaid. Gini Bang Saya Junaid, akan buka bahas. aja. Kami nggak akan Silakan terguncang di DM. sini. Silakan DM saja. Ya lah, modus buayanya keluar. Mungkin silakan belajar. Silakan belajar. Saya akan buka. Apapun Bang bentuknya Ihsan itu aja. rahasia manusia. Bang Insan aja yang DM Sekarang saya tanya samamu. Ini sederhana pertanyaan. Ketika kau tidak ada, kau berada di mana? Abang. Lebih DM saja Bang ya. Artinya ini tidak masuk logika akal punya manusia. Apapun silakan. Silakan lakum Iya, kepribadian. gini, karena betul, tapi saya setuju. Saya setuju jawabanmu. Kenapa? Jalan itu. Saya setuju. Jadi yang memang suka mengajarkan yang di luar logika manusia itu adalah iblis. Setuju. Ya silakan monggo. Setuju silakan. saya, setuju. Kenapa? Silakan, dapat. Ketika Allah Nggak ada Subhanahu masalahnya. wa taala mengatakan, "Janganlah kau dekati Waduh. pohon ini wahai Adam, karena Siapa apabila itu kau Allah? mendekati, kau Siapa itu akan Allah? menjadi orang yang zolim." Ya. Tapi apa kata iblis? Apa kata iblis? Siapa saya tanya, siapa itu Allah? Saya tanya dulu siapa itu Allah? Kau jabarkan, nanti saya buka. Jadi bukan kata Allah ini, mengatakan, berbincang. Siapa itu Allah? kata iblis mengatakan begini. Kata iblis mengatakan begini. Oke, siapa itu Allah? Assalamualaikum. Kata iblis begini. Siapa itu Allah? Allah sedang membohongi kamu Adam, bahwa Allah mengatakan kamu tidak boleh mendekati pohon itu karena Allah tidak mau engkau kekal berada di dalam surga ini. Sekarang Jadi wajar. jabarkan siapa itu Allah? Ketika Siapa ada itu Allah? orang Tanyakan seperti dulu. ini berkata-kata semacam ini tapi bawa nama Islam, inilah orang munafik yang sebenarnya paling susah menghadapi manusia begini. Manusia begini Lagi bahas tinggal- apa sih Bang Murid? Tinggal ditempeleng aja, ha? Lagi bahas apa sih? Jangan bahas dipotong orang dulu ya, halu. sebentar. Ngaku-ngaku Islam, tapi ternyata Tritungtung. Ya, kalau Islam dipertanyakan dulu siapa guru yang terbesar dalam Islam? Itu penentuan. Salah dia jawab maka di situ penentuan dia bukan Islam. Karena Islam itu tidak mengajarkan kita berpikir dengan sendirinya, tapi ada petunjuk dari Allah, dari Nabi, para Rasul, bahkan para ulama, ada penuntun semua itu. Berarti Anda mengambil referensinya atiullah wa ati rasulul amri minkum begitu ya? Maksudnya? Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemerintah begitu.
Sejak kapan saya sebut pemerintah? Nah ini jangan tambah-tambah bang. Nah itu bilang tadi karena ketidakpahamannya kita sebenarnya di sini, maka saya bilang tadi jangan Ketaatan Anda kepada siapa? Saya tanya, ketaatan Anda tidak kepada belajar siapa? yang tersurat, tapi itu kamu bawa yang tersurat, bawa yang tersiratnya aja. Pengen kelihatan, sok aja. Oh, Maka kalau aku tanya, boleh, jangan dulu artinya begini, Bang. menanyakan zat Allah. Saya mau tanya dulu marifat kamu terhadap manusia, mana yang disebut manusia? Tunjukin pada saya. Ini dia belum paham marifat nih bang. Kalau dia paham marifat bukan seperti Iya, ini. dia oten bermarifat, Bang. Saya ingin tanya ya, pakaian dalam Islam itu apa? Coba jawab dulu. Ya, warna-warni ya, mau cari warna-warni ya. Jawab dulu. Yang dia Pakaian dalam Islam itu apa? saya tidak Pakaian akan dalam lari ke akidah warna-warni. Islam itu apa? Silakan paham saja, mau warna biru mau warna. Kalau Anda berbicara tentang yang Mau tersirat, warna biru, lantas yang mau- tersurat Anda buta, maka seperti Anda berjalan tanpa pakaian. Iya, Yang silakan disebut orang gila saja. Hanya orang silakan gila yang dijawab. jalan di jalan tanpa baju, Bang. Iya, silakan ikuti warna-warna hijau. Silakan ikut saja warna hijau, enggak apa-apa. Tidak ada masalah, pakai no warna problem. itu siapa? Saya tidak bicara warna, Bang. Aduh. Iya, silakan. Ini anak TK ngaku, ini anak TK ngaku mahasiswa ini. Ini kan baru berbicara ada warna-warni. Yang berbicara Jadi warna siapa? Rasulullah sudah mensyaratkan dalam hadis itu, jika ketemu orang-orang Dia yang membahas bertanya apa pakaian di dalam iman Islam. Kau mengatakan warna, inilah anak TK mengaku mahasiswa. ini, Masih mau kau datang besok? Nanti bukan ini jangan forum sampai support abang ini muridnya apa Mr. TM ini. Oh, dong. Saya tidak punya murid, tidak punya guru. Nggak punya murid, nggak punya Takutnya dia guru. ini muridnya si Lampahe. Saya tidak punya guru. Berarti Ya, itu takut seperti dia orang ini yang masih pintar lampah. tanpa jasa, Bang. Tidak ada gunanya, Bang. Iya. Iya. Bang Junaid, Anda seakan-akan mau menasihati kita di sini. Tapi, Bukan, minta maaf. Saya minta maaf. gini, sabar, Bukan sabar. menggurui di sini, minta maaf. Tapi, Iya. ketika ditanya, Anda tidak mau menjawab. Anda selalu mengatakan pahami sendiri. Gimana kita bisa memahami Iya. kalau Anda nggak ada narasi? Cuma Ya itu lebih kurang Iya, pendetanya terima kasih Oten begitu. Jadi ketika Iya, beliau terima Oten kasih dibacakan banyak. Jadi begini apa ya. katanya? Terima kasih banyak. Abang Ya, Abang sabar sama saja, udah. Bergantung Bunda pemahamanmu, Terima kasih banyak, terima kasih bergantung banyak, ya. pemahamanmu katanya gitu sudah. Ya, ini Terima kasih banyak. kayak sunggokong terjadi Betul dari dulu, sisi sabar. sendirinya tanpa melalui kelahiran. Oleh sebab Terima kasih pemikiran banyak, dia terima juga kasih. datang dari sendirinya. Abang Kusuma. Coba kau jelaskan pikirkan. semua Tuhan yang kau katakan kepadaku kemarin, semua Tuhan bisa menyelamatkan. Coba kau jelaskan itu. Saya tidak akan jawab tentang kita karena Coba kau jawab dulu. Nah, begini aja lah, monyet. nggak usah yang sulit-sulit lah, pertanyaan yang mudah saja. Dia lah, bilang sudah, semua sudah, Tuhan gini bisa aja. menyelamatkan. Iya. Udah gini aja, yang paling mudah sekali ini. Ini anak TK pun tahu. Dari 99 nama Allah itu, Waduh. tolong sebutkan Asmaul Husna. 7 sebenarnya yang ada pada manusia. Tolong sebutkan satu saja yang ada pada manusia. Coba sebutkan. Saya tidak akan Nah. lari ke diri Anda sendiri. Lari ke diri Anda Coba. sendiri, lari Sebutkan saja ke dulu ya, 100-nya. sebutkan. Larikan saja ke diri Anda sendiri. Untuk apa membahas Bang, Asmaul Husna? bukan namaku. Ini berarti memang orang kosong tapi sok berisi. Iya. Orang kosong bunyi Larikan kaya Tahu karena begini bapak saja, kosong. saya tanya yang simpel saja. Oke, terima kasih banyak. Jadi minta maaf untuk hostnya. Kenapa Ya, kabur? minta maaf untuk- Nggak malu minta kau maaf sama untuk- Saya tanya yang monyet. simpel saja ini, nih. minta maaf bersama keluar Kok daerah ini, minta kabur? maaf Kau sama keluar tengok daerah. tuh, monyet di sebelah ini aja nggak mau kabur dia. Nanti saya sampai sama keluar daerah bang ya, minta maaf teman di dalam Bang Junaid. room ini ya. Sebentar sama Junaid. kembali ya. Dari Untuk Makassar hostnya ya? minta maaf. Kendari dia. Saya minta maaf untuk bukan dari Padahal Kendari. saya masih ingin menjajal keilmuan Sebentar, Anda. sebentar saya masuk kembali. Kan saya mau perjalanan ini, minta maaf ya. Saya minta maaf dari lubuk hati, dari yang paling dalam, dari ujung kaki bapak semua dan ibu yang ada di room ini, dari ujung kaki ujung rambut. Ada kesalahpahaman. Sama monyet yang sebelah ini nggak minta maaf. kau Namanya tuh. manusia Ada biasa. monyet nih di samping. Mohon maaf lahir dan batin. Kita namanya Ya belajar bukan, lagi lah bang, pesanku belajar ya, lagi ya, yang tak apa, banyak. tak apa. Jangan hanya belajar Silakan. yang tersirat bang ya, yang tersurat juga Ya, perlu ya, ya, karena ya, yang tak tersirat apa-apa. itu sifatnya menipu bang. Ya, silakan. Terima kasih banyak Pak atas nasihatnya. Jadi saya mohon maaf untuk hostnya ya.
minta maaf sudah diizinkan masuk. Hari ini Nanti hari dengar dulu sama karena sama Hari ada sama ini daerah ini bang, Jumat. ada mobil bang. Kemarin ngakunya imam masjid mana kau hari ini? Ya sebentar ini karena sama daerah bang ya, minta maafnya sebelumnya ya. Jadi untuk di Komal ini saya minta maaf dari lubuk hati apa yang dalam. Junaid, jangan dulu Tidak turun, mau jangan dulu kabur. Saya naik di bukan mau Komal ini, kabur, tunggu kamu. saya mau keluar daerah, saya mau keluar daerah nih bang. Jangan dulu saya mau keluar turun. daerah. Saya mau bertanya. Saya mau keluar daerah, mah kokolakan. Saya mau kokolakan ini bang. Iya bang. Saya mau kokolaka bang. Iya, itu masih banyak ya. Saya jadi saya minta maaf. Tunggal di sini ya. Cuma pesan saya nih ya Pak, Kandaku Ya, Junaid ya. sebentar Pak, saya akan masuk kembali bang. Sebentar sekitar 5 jam lagi ya. Sekitar 5 jam ada satu- perjalanan. Ya. Ada satu pesan yang ingin saya titipkan ke Abangku Junaid ya. Iya, masih banyak. Ingat baik-baik pesan saya. Belajarlah dari luka untuk mengenal sakit, bukan belajar dari sakit untuk mengenal. Ya, silakan berkiasan. Ya, silakan berkiasan. Nanti kita berkiasan juga silakan. Tidak apa-apa, silakan berkiasan. Nanti kita berkiasan antara Hanya sepenggal kata-kata bijak saja bang. Kendinya itu jangan saya kira dipukul demikian ya. kalau kosong bang ya. Kendinya itu harus berisi biar bunyinya nggak keras. Iya. Ngawur. Jaga Marifat jaga lisan ya. Tunggal dari Hongkong. Jaga lisan dan perbuatan ya. Walihat tatapnya ya. Berkata-kata yang lembut bersama manusia ya. Berkata-kata lemah lembut ya. Khasiron Jadi juga jujur. Ada kata-kata yang lemah lembut ya. Alah. Jadi kalau untuk penyampaian tentang ilmu rahasia bukan di forum ini ya, bukan di Komal ini. Minta maaf. Ilmu rahasia apa itu? Rahasia Nanti dari belajarlah. Namanya belajar rahasia ya. Nanti Nantimu itu jangan kau biarkan pukul kendi yang kosong. jadi saya ya Kau masih isi banyak dengan air jadi hostnya. suaranya nggak Hostnya keras. masih banyak hostnya ya yang sudah dihadirkan sini ya untuk hostnya bisa Turun minta sudah maaf. cepat, turun sudah cepat, turun sudah Iya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu masih banyak. Gibah aku jadinya. Bang Injan. Siap. Ya, terbukti Panas juga telinga saya tadi di bawah. Sebetulnya tidak mau naik saya, tapi Saya juga nggak mau naik. kan Cuman udah aku bilang bang kan, betul kan? Apa aku gibah bang? Enggak lah, itu kan itibar biar kita berhati-hati. Iya, hati-hati. Terbukti kan? Nah, makanya aku bilang ke teman-teman muslimku, ini abang yang ada di sini, ya kan? Berani bertanggung jawab apa yang abang dia narasikan. Julia, Kita sampaikan. Julia, Ya. itu anaknya ya yang difoto. mirip bapaknya. Bapaknya dia. Nggak ada yang bilang kayak gini. Ngarang-ngarang Kalau- itu. Marifat kalau- Tritunggal, ngarang-ngarang dia itu. Jadi Enggak, memang ada pemahaman semacam itu bang. Jadi ada beberapa golongan tarekat ya yang karena sudah merasa tinggi akhirnya berpemahaman begini dia. Jadi Adam itu jasad kita, ya kan? Muhammad itu rasanya, Allah itu rohnya. Memang ada yang berpemahaman seperti itu. Saya sudah capek ngadapin orang-orang kayak gitu. Jadi Sudah dua orang yang saya penjarakan di Kalimantan Barat bang tentang ajaran semacam itu. Bagus bang. karena Takut Rasulullah saya nih, sudah nanti sudah dipenjarakan menyebutkan juga dalam ini. hadis ya, ketika ketemu orang yang membahas sesuatu hal yang di luar dari apa yang diajarkan, menjauh dari orang itu. Karena kita akan tersesat di situ. Oh enggak bang. Betul. Saya jangan menjauh, kita serang dia bang. Dalam arti begini, menjauh bukan menjauh dari dia, tapi menjauh dari ajarannya. Karena Tapi gini serang ya, orangnya. Orang itu Serang ya ya. berpendapat begini dia berpendapat begini, rohnya itu Allah, rasanya itu Muhammad, tubuhnya saja Adam. Nah, sehingga ketika dia berkata dia sholat, dia sedang menyembah dirinya. Itu ada kitabnya namanya, nanti bisa di searching di internet ya. Nama kitabnya Kasful Asroh, nama kitabnya. Itu jangan-jangan kitab itu yang dipakai apa Syekh Baba itu. Iya, termasuk Mansur Al-Halat juga menggunakan kitab itu. Nama kitabnya Kasful Asroh, dia berbahasa Syriah. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab dan sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Itu seorang syekh dari Syriah yang membuat. Nama Jadi syekhnya begini itu Bang. Kebanyakan mereka mempelajari tentang ilmu marifat tanpa petunjuk yang jelas, seakan-akan mereka akan berbalik mempertuhankan diri mereka yang seperti tadi abang sebutkan. Nah betul, benar. Karena dia pola pikirnya gini bang, dia ibaratkan kita ini sebatang pohon
tumbuh dari akarnya. Akarnya itulah mereka anggap Allah. Batang tumbuh atau batang tubuh pohon itulah mereka katakan Nur Muhammad. Lalu dahan-dahannya tadi itulah roh kita, itulah dalam bayangan mereka. Maka dikatakan, saya pernah menyurati juga Departemen Agama, ketika Departemen Agama itu salah menerjemahkan Al-Quran terbitan tahun 87. Di situ dikatakan di dalam surah Al-Hijr, kutiupkan rohku saja, tidak ada ciptaannya. Saya surati Departemen Agama itu untuk menarik tafsir itu. Nah, itulah tafsir-tafsir yang mereka gunakan. Gitu. Oleh sebab itu kan Al-Quran itu sudah sangat detail menjelaskan tentang bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dari apa. Itu menjadi pembeda antara Allah dan manusia, tapi mereka ini terkadang mereka Katanya gabungkan. kalau mau belajar sama dia nanti DM dia saja katanya. Izin aku turun, aku nggak bisa ngomong lagi, tempatku ribut sudah karena masjid sudah putar ngaji. Makasih banyak host dan juga buat semuanya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nggak mau DM dia. Bang, udah follow Bang Insan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mereka seakan-akan berpikir Tuhan itu ada dalam diri mereka, mereka sudah mengingkari surat Al-Araf 172. Iya, iyalah Bang. Dulu kan ingat ceritanya Syekh Siti Jenar tuh. Nah, yang saya heran sama orang itu kan, kenapa nggak mereka pelajari masalah ibadah aja gitu loh. Maksudnya sholat duha diperbanyak gitu, sholat tahajud diperbanyak gitu loh. Iya, Masalah betul. Ada ibadahnya marifat Syekh Siti diperbanyak. Jenar juga ya Bang. Lanjut Bang, lanjut. Iya, Lanjut, harusnya Abang. kan ibadahnya tuh diperbanyak gitu loh untuk bekal akhirat. Itulah Bang kan. Dia udah berapa hari DM aku, ikuti aku ke Komal kan. Nah, santun udah bicaranya. Aku pikir nih ateis gitu kan. Nggak taunya dia ngajari aku. Kan? Aku ikuti. Oh, tapi DM-nya nggak macam-macam kan, Bang Yupri? Enggak minta pacaran sama aku. Dia bilang aku udah kapok belajar dari kiamat dijebol sama Ferguson kalau dia ke situ Julia. Iya, Enggak, bahaya dalil yang laisa kamislihi syai'un itu udah akurat, itu udah nggak perlu ditanya lagi. Kan udah jelas tidak ada tidak ada yang semisal ya dengan Allah. Maksudnya ngapain lagi di sama-samain. Intinya kalau ada yang terlintas di pikiran kita, misalnya imajinasi kita, itu tetap makhluk. Jadi Tuhan tuh memang berbeda, nggak perlu ditanya. Itu yang apa namanya, yang dalil. Bang, itu di lampu Bang ya, di lampu ya. Iya. Oh, Enggak, itu fotonya di mana tuh? Foto. Oh, ini. Iya tuh. Iya, lampu. Iya. Bagus ya. Iya. Bagus. Tuh. Hati-hati Julia ya. Kalau nanti dengar cara dia ngomong, narasikan, masuk ke komen dulu ya. Tendang aja tuh monyet itu, bukan orang itu. Enggak, gini Bang Yupri, saya kan biasa juga tuh keliling-keliling. Kalau misalnya kayak scroll kan, tertarik juga sama ilmu-ilmu makrifat kayak gitu. Saya biasa juga singgah di komal-komal kayak gitu. Tapi enggak saya telan mentah-mentah, cari rujukannya gimana, tanya-tanya orang yang lebih, maksudnya pintar, berpengalaman gitu kan, baru saya bisa ini. Makanya rujukannya lagi digendong itu. makanya saya biasa berpikir juga ketika mereka menarasikan bahwa
saya ini Allah gitu kan. Saya bertanya, waduh, untuk apa lagi kita berbuat baik kalau misalnya kita ini adalah Allah itu sendiri? Kan kita yang menghakimi diri sendiri, nggak usah berbuat baik lagi kan. Nah, makanya pernah nih ada satu orang nih, dia kan mengajari di Komal itu, saya nggak usah sebut Komalnya ya. Di Komal itu dia mengajari kita nih nggak boleh berprasangka seperti ini, seperti itu kan. Nah, terus aku sanggah nih, tiba-tiba ketika aku sanggah, kan aku suka nih bercanda ceritanya. Aku sanggah, malah dia yang baperan, malah dia yang nyerang aku. Dikatain lah aku pokoknya tuh kalimat dari kebun binatang tuh keluar semua. Terus kata-kata dari hiburan malam itu untuk aku keluar semua. Aku cuma ketawa-ketawa aja. Katanya awas kamu ya, aku cari kamu. Aku bilang iya, cari aja. Katanya kamu sering di mana? Aku bilang pokoknya tanya aja di mana-mana tuh. Insya Allah kalau di Komal-Komal Muslim tanya aja Julia 91 itu di mana gitu kan. Gampang kok saya ditemukan. Saya bilang gitu kan. Saya sering buka Komal juga. Katanya, oh kamu nih kurang ajar ya, mulai menentang saya. Saya bilang, kok saya harus ngikut Anda? Anda siapa gitu kan? Saya bilang, Anda siapa? Kekuatan Anda apa? Katanya enggak, kamu harus tahu saya ini ilmunya tinggi atau kayak gimana. Aku bilang, oh gitu ya. Lebih tinggi mana daripada ilmu Tuhan saya? Kamu punya Tuhan? Iya, aku punya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu katanya. Oh, awas kamu ya. Aku tandai kamu. Akun kamu nih Julia 91. Oh iya, terima kasih aku bilang gitu ya. Terima kasih udah jadi fansku gitu kan. Bercanda lagi saya. Malah dia emosi. Katanya ini nih ngeyel nih, super ngeyel ini perempuan satu nih betina. Pokoknya semua tuh kata-kata Emosi apa emosi, Mbak Julia? Emosi lah, makanya ketika coba kemarin itu aku pakai songkar, aku udah cium-cium dia dari kemarin kayaknya tuh, tapi ketika aku lihat dia emosi tuh memuncak emosinya, aku keluar, nggak mau ada kata-kata penghujatan sampai kemana-mana kan. Nggak minta dibesarin itu gambarnya di situ. Kalau orang sudah bilang ilmunya udah tinggi ya, dikasih fotomu itu. Kenapa didatangin room-room seperti itu, Kak? Kayak gini, saya datang ke sana tuh bukan maksudnya kayak gimana. Kita kan datang situ adalah istilahnya tuh ilmu perbandingan yang kita bisa dapatkan. Terus kalau misalnya kita ke sana itu nggak ditelan mentah-mentah info dari sana kita dapatkan kan. Kita harus bertanya juga ke guru-guru kita gitu. Terus baca-baca juga, oh emang seperti ini ya, seperti itu. Supaya kita bisa lebih tahu, memperluas wawasan lah istilahnya. Iya, sebenarnya Bang Junai itu basic saya itu, karena dulu aku nggak sempat sholat, Bang Ju, aku nggak sempat sholat loh, berapa tahun sampai ngaji tuh lupa aku tuh. Iya, itu basic saya itu, orang-orang yang seperti itu. Kalau mereka selalu membahas katanya kamu tidak akan menemukan itu karena ini tentang rasa gitu kan. Saya bilang, oh iya, alhamdulillah saya bukan kayak gimana ya. Saya menemukan rasa itu juga ketika ya saya rajin di syariat. Saya nggak dapat itu. Kemarin-kemarin tuh rasa itu tidak langsung datang ke saya. Makanya tuh ketika masuk ke sana, saya biasa perbandingkan apa yang saya rasakan dengan apa penjelasan dari mereka. Apakah itu sekedar teori atau memang sesuai dengan rasa yang mereka dapat atau rasa yang saya dapat, seperti itu sih. Jumatan jam berapa di tempatnya Kak Julia ini? Oh iya ya, udah hari Jumat kan hari ini ya. Udah Jumatan. Iya, makanya saya juga mau minta izin. Tapi kebetulan saya lagi Jumatan saya. Oh iya, nggak usah kalau perempuan. Nggak Jumatan, saya lagi kami sama Irfan udah boleh siap-siap mandi sih. Iya. Sebenarnya. Oke, siap. Mohon izin ya Bang.
Bang Iya, Semar, terima nanti kasih, semua Bang. ya. Ya, pesan Ya. saya hati-hati aja lah bang. Simak-simak Oke, siap-siap. satu kata per kata gitu kan. Oke bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya siap-siap ini ya. Nah, ya udah rungkatin dulu Bang Semar. Iya. Siap-siap lah. Udah mau kurungkatin aja ini ya. Iya. Terima kasih Mbak Ivan, Mbak Julia, semuanya. Iya, makasih. Saya juga terima Iya. kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kenapa? Abangnya Hah? Jumatan. Abangnya Iya. Jumatan. Iya, Jumatan. Hmm.